membangkitkan gelombang EM. Gelombang EM tersebut itu gelombang yang pertama kali dibangkitkan disebut sebagai gelombang primer, gelombang EM primer. Nah, gelombang EM primer itu dia akan menginduksi batuan di bawah permukaan. Jadi dia akan menginduksi nih batuan-batuan di bawah permukaan. Kalau dia ketemu suatu batuan dengan konduktivitas tertentu, ya, kemudian di sana akan timbul yang namanya arus eddy. Ini yang garis putus-putus hitam itu adalah arus eddy. Nah, karena di sini timbul arus eddy, maka akan muncul gelombang sekundernya, ya, medan sekundernya. Ini yang ditunjukkan oleh garis warna biru. Dan yang terekam di alat RX, ini receiver ya. Nah, yang terekam di receiver itu ya ini gelombang EM sekunder yang biru dan yang merah. Ini lihat ya, merah kan juga dia masuk ke receiver. Nah, itu prinsip dari induksi elektromagnetik. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, itu prinsip dari induksi elektromagnetik. Nah, misal kalau sumbernya itu menggunakan sumber di alam, ya berarti ini gambar transmitternya nggak ada ya. Berarti langsung nanti akan ada gelombang bidang. Gelombang bidang itu apa? Gelombang bidang itu gelombang elektromagnetik yang datang dari jauh. Karena datangnya kan dari itu ya, petir yang letaknya jauh dari titik pengukuran. Kemudian datang dari solar wind kan dari angin matahari jauh kan. Nah, itu sumber kalau yang EM pasif. Itu bedanya hanya itu saja. So, konsep yang lainnya sama. Ya, perhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya apa namanya? Ini ada TX karena apa? Berarti kan ini karena kita membangkitkan sumber gelombang EM ya. Berarti metode EM yang digunakan metode yang aktif. Seperti itu ya. Nah, kemudian gelombang medan EM itu medan elektromagnetik. Berarti kan dia punya dua komponen. Ya kan? Komponennya apa? Ya komponen medan listrik yang simbolnya E dan medan magnet simbolnya H. Ya. Kedua medan ini arahnya itu berbeda 90 derajat pergerakannya. Jadi dia bergeraknya itu seperti ini perambatannya. Beda 90 derajat. Nah, medan listrik yang E ini punya satuannya volt per meter, kemudian medan magnet satuannya ampere per meter. Ya, itu. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti apa? Ya, kalau kita gambarkan di bidang datar ya seperti ini. Ya, seperti gelombang ya pada umumnya. Nah, namanya saja gelombang elektromagnetik ya. Di sana ada dua, komponen elektriknya dan komponen magnetiknya. Nah, selain medan listrik dan medan magnet, di dalam metode EM itu ada yang namanya displacement dielektrik atau disimbolkan dengan D. Kemudian ada yang namanya induksi magnetik, simbolnya B. Nah, ini parameter-parameter ini, medan listrik, medan magnet, kemudian displacement dan induksi magnet itu akan kita bawa nanti di persamaan Maxwell. Ya. Nah, ini kalau kita kelompokkan persamaan Maxwell itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, persamaan Maxwell yang pertama
itu adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Hukum Gauss untuk medan listrik dirumuskan dengan, ini sambil dicatat ya, nabla dot E, kan medan listrik ya, sama dengan rho per epsilon 0. Nah, rho ini apa? Rho itu muatan. Berarti kalau kita deskripsikan, maksud dari persamaan hukum Gauss untuk medan elektrik itu apa? Jadi, ini maksudnya adalah flux listrik itu sebanding dengan muatannya. Ini muatan ya tadi. Nah, itu bentuk diferensialnya. Bentuk integralnya ya tinggal diberi integral. Integralnya integral tertutup ya. Ini integralnya, bentuk integralnya. Jadi maksud dari hukum Gauss untuk medan listrik itu adalah flux listrik itu sebanding dengan muatan. Kemudian hukum Gauss yang kedua yaitu Gauss untuk magnetik. Nah, persamaannya ini, nabla dot B sama dengan 0. Ya, nabla dot B sama dengan 0. Maksudnya ini apa? Maksud dari persamaan ini menyatakan bahwa di sini tidak ada monopol magnet. 0 nilainya. Tidak ada monopol magnet. Kalau misalnya kalian punya magnet ya, magnet batang, kan pasti ada kutub utara dan kutub selatan. Tidak hanya satu kutub saja, ya kan? Makanya di dalam hukum Gauss untuk magnetik, ini nabla dot B-nya 0. Karena tidak ada monopol magnet, semuanya dipol. Ini bisa juga dituliskan dalam bentuk integral, yaitu integral B MdA sama dengan 0. Ya. Lalu hukum Maxwell yang ketiga adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ini dirumuskan dengan nabla cross E sama dengan minus 2B per 2T. Ini ya rumusnya. Nah, maksud dari rumus ini apa? Maksud dari rumus nabla cross E sama dengan minus 2B per 2T itu adalah, ini berarti medan listrik. Ya, medan listrik ini diinduksi oleh apa? Oleh perubahan medan magnet. Ya, perubahan medan magnet terhadap T-nya waktu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, medan listrik ini diinduksi oleh adanya perubahan medan magnet terhadap waktu. Jadi, suatu rumus, suatu persamaan itu bisa bicara ini maksudnya apa. Ya kan? Itu, ini dalam bentuk diferensialnya. Nah, bentuk integralnya bisa juga kalau kita mau menyatakan dalam bentuk integral. Bentuk integralnya seperti ini. Ya, mirip kan? Gitu. Tinggal ganti saja dengan integral si diferensialnya. Nah, kemudian persamaan Maxwell yang keempat itu adalah hukum Ampere-Maxwell. Hukum Ampere-Maxwell ini dirumuskan adalah nabla cross B sama dengan mu0 dan seterusnya ya. Nah, nabla cross B sama dengan mu0 J plus epsilon 0 do E per do T. Nah, maksud dari persamaan Ampere-Maxwell itu apa? Ini ada maksudnya, berarti nabla cross B. Berarti ini kan medan magnet itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari, lihat yang sebelah kanan, suku sebelah kanan ini. Medan magnet dihasilkan dari J. J itu adalah arus listrik dan E. E itu adalah medan listrik. Berarti ini karena ada do-nya,
menjadi perubahan medan listrik terhadap waktu, gitu kan ya. Jadi kalau kita simpulkan, hukum Ampere Maxwell itu adalah medan magnet itu dihasilkan dari arus listrik dan perubahan medan listrik terhadap waktu. Seperti itu ya. Nah, ini bisa juga dirumuskan dalam bentuk integral. Ini bentuk integralnya, ya tinggal dibuat saja integralnya ya. Integral B dl sama dengan mu0. Ini arusnya ditambah epsilon 0. Ini juga diintegralkan lagi. Begitu ya. Jadi itu 4 persamaan Maxwell yang menjadi persamaan dasar di dalam metode elektromagnetik. Ya. Coba saya cek lagi ya. Yang hukum Faraday itu apa maksudnya ini? Hukum Faraday maksudnya apa? Izin jawab, Bu. Jangan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Krisna Sofita Nenggolan, Bu. Jadi maksud hukum Faraday itu medan listrik diinduksi oleh perubahan medan magnet terhadap waktu. Oke, tuh ya. Oke. Jadi persamaan itu kan bisa bicara. Dia hanya simbol-simbol saja, tapi kalau dideskripsikan kan bisa. Tinggal kita deskripsikan seperti tadi ya. Kemudian satu lagi ya, kalau yang hukum Gauss, ada yang mau menyampaikan yang pertama ya, hukum Gauss untuk medan listrik. Saya, Bu. Silakan. Kalau hukum Gauss medan listrik itu dimaksudkan itu flux listrik sebanding dengan muatan, Ibu. Oke. Ya, betul ya. Flux listrik itu sebanding dengan muatannya. Ya. Tuh ya. Jadi masing-masing persamaan itu ada maknanya. Persamaan apapun pasti ada maknanya. Nah, nanti akan kita bahas 4 persamaan ini satu-satu ya. Ini kalau digambarkan akan seperti apa? Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ini ada kita injeksi arus seperti itu ya di suatu medium ini. Nah, maka medium ini akan menimbulkan medan listrik ya. Medan listrik ini akan timbul karena ada injeksi arus ke suatu material ini material yang konduktif. Nah, sehingga di material ini karena dia timbul medan listrik ini bisa dirumuskan medan listriknya itu sebagai arusnya yang tadi diinjeksikan dibagi dengan 4pi R kuadrat sigma. Di sigma ya, konduktivitas. Karena tadi dia punya sifat konduktif. Itu medan listrik. Ya. Tuh. Jadi di metode geolistrik pun itu sebenarnya kalau kita injeksikan arus, ya pasti akan timbul medan listrik di bawah permukaan. Tapi kan yang kalau di geolistrik yang direspon itu potensialnya. Ya kan? Itu. Kemudian contoh lain. Ini misalnya ada suatu anomali konduktif. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, anomali konduktif ini kalau misalnya kita lakukan pengukuran di permukaan, pasti akan ini ya, ini batuannya konduktif sedangkan di sekitarnya dia resistif. Maka nanti ini akan bisa kita deteksi adanya anomali ini. Kan karena ada kontras ya. Ada kontras konduktivitas antara
batuan ini dengan sekitarnya. Ya, nah kemudian kalau di sana itu ada arus yang mengalir ya di sini. Ada arus yang mengalir, maka ketika arus tersebut melewati batuan yang konduktif, arus itu akan lewat ya. Beda dengan kalau misalnya batuannya resistif, dia cenderung menjauhi di medium yang resistif tadi. Ya kan? Seperti yang di geolistrik dulu, ya sama konsepnya. Ya, gitu. Jadi ini konsep medan listrik. Kemudian kalau misalnya di dalam hukum Maxwell yang pertama tadi kan hukum Gauss untuk medan listrik ya, ini persamaannya. Nah, misal di dalam hukum tersebut itu terdapat medan listrik ya, ada medan listrik di mana medan listrik ini dihasilkan oleh distribusi muatan. Ini ada muatan, Q tadi muatan, ya kan di ini ya, ini kan tadi muatan. Jadi medan listrik ini dihasilkan oleh distribusi muatan sehingga ketika ada suatu permukaan tertutup, maka flux elektriknya, ini kan tadi flux ya, flux listriknya itu proporsional terhadap nilai muatannya. Ya, proporsional itu sebanding. Jadi flux yang ada di sini itu sebanding dengan muatannya. Ya, ini kalau digambarkan dari persamaan hukum Gauss untuk medan listrik seperti ini. Jadi ini ada muatan. Kemudian ini ada suatu permukaan yang tertutup dan di situ di generate muatan listrik ya di sana. Maka flux listriknya itu sebanding dengan muatan I ini. Begitu ya. Ini kalau digambarkan. Jadi hukum Gauss untuk elektrik kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, kemudian hukum Gauss yang kedua tadi hukum Gauss untuk magnetik. Ya, hukum Gauss untuk magnetik tadi persamaan ini. Nabla dot B sama dengan 0. Ini bentuk integralnya. Nah, di dalam hukum Gauss untuk magnetik ini menyatakan bahwa kan tidak ada monopol magnetik. Ya, tidak ada monopol magnetik dalam suatu permukaan yang tertutup. Misalnya ini adalah magnet, ya, magnet batang. Magnet batang ini ada dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Tidak mungkin hanya satu kutub saja. Ya, makanya kalau monopol itu tidak mungkin, makanya nabla dot B sama dengan 0. Itu ya. Itu persamaan Maxwell yang kedua. Nah, persamaan Maxwell yang ketiga tadi adalah hukum Faraday. Ya. Jadi hukum Faraday itu ini persamaannya ya tadi nabla cross E sama dengan minus 2B per 2T. Nah, ini tadi sudah kita definisikan ya, maksudnya adalah medan listrik ini diinduksi oleh perubahan medan magnet terhadap waktu. Ya, kalau kita punya suatu kumparan, ini misalnya yang melingkar ini kumparan namanya. Lihat ya di gambar ini. Nah, kumparan ini dihubungkan dengan suatu voltmeter. Nah, kemudian tadi kita punya magnet. Magnet itu didekatkan ke kumparan, kita gerak-gerakkan. Nanti voltmeter itu akan mencatat
sinyalnya ketika magnet ini bergerak. Ya. Nah, nanti akan terbaca voltnya, tegangannya. Berarti kan ada medan listrik ya, karena di sana ada tegangan. Nah, kemudian ini tegangannya itu akan plus atau akan minus. Kan kalau dilihat ya di gambar voltmeternya itu ada tanda plus dan minus. Nah, nanti tegangannya akan plus atau minus itu tergantung pada arah gerak dari magnetnya ini. Misalnya geraknya menjauhi, kemudian mendekati. Nah, itu akan mempengaruhi pergerakan jarum voltmeternya, akan ke plus atau ke minus. Gitu ya. Kemudian nilai tegangannya itu bergantung juga dari kecepatan pergerakan magnet ini. Ya, kalau semakin cepat ya, ini akan semakin besar voltmeternya. Ya, gitu. Misalnya faktor-faktor 1, 2, 3 ini sama, kemudian tegangan induksi loopnya ini lebih besar, ya. Misalnya ini kan kumparannya dia ada berapa loop? 1, 2, 3, 4 loop. 4 loop itu tegangan induksinya akan lebih besar dibandingkan dengan yang loopnya 2 kumparannya. Gitu ya. Jadi nilai tegangannya itu bergantung dari jumlah loopnya, tergantung juga dengan kecepatan pergerakan magnetnya tadi, ya kan. Kemudian tergantung juga pada arah gerak dari magnetnya. Kalau geraknya masuk ke kumparan, kemudian keluar kumparan, itu kan akan mempengaruhi nilai voltage-nya. Gitu ya, itu dari hukum Faraday. Bisa dijelaskan melalui kumparan ini. Nah, ini contohnya, contoh lain ya. Contoh lain dari hukum Faraday, yaitu pada gelombang harmonik. Di dalam gelombang harmonik itu, jika arus, ini ada arus ya. Nah, arus pada kumparan itu diberikan sebagai fungsi waktu ya, T di sini. Ini waktunya juga sinusoidal. Jadi ini arus di kumparan itu sebagai fungsi T, waktu. Maka di sini akan menghasilkan medan magnet B. Akan menghasilkan medan magnet yang juga berubah secara harmonik. Ya, berubah terhadap waktu T. Nah, tadi karena magnet itu berubah terhadap waktu, maka sesuai dengan hukum Faraday tadi, maka akan muncul yang namanya EMF. EMF itu mungkin kalian pernah dengar yang namanya GGL. Ya, akan muncul yang namanya GGL pada kumparan. Nah, GGL itu dirumuskan dengan ini. Ya. Nah, ini contoh lain dari penggunaan hukum Faraday. Ya. Nah, dengan adanya gelombang harmonik ini, kalau kita hubungkan dengan survei EM, maka nanti di misalnya di VLF, VLF pernah belum? Nah, di VLF itu kan akan muncul yang namanya in phase dan out phase, ya kan? Ya, ada dua komponen medan sekunder yang bisa terekam.
Ya, in phase dan out phase. In phase itu berarti komponennya itu sejajar, ya, punya fase yang sejajar arusnya itu. Ini ya, arusnya itu sejajar. Si medan sekundernya sejajar dengan arus. Tapi yang out phase atau juga sering disebut sebagai kuadratur, itu ada perbedaan fase. Perbedaan fasenya 90 derajat. Nah, makanya nanti kalau sudah masuk di metode VLF itu akan kita pelajari lebih detail ya, terkait dengan in phase dan out phase ini hubungannya dengan hukum Faraday itu seperti apa. Karena nanti in phase dan out phase ini kan akan kita gunakan untuk menghitung konduktivitas. Ya kan? Itu gambaran awal ya. Hukum-hukum Maxwell di dalam metode EM. Ya. Nah, ini contoh gambaran lain dari hukum Faraday dan hukum Ampere. Nah, kita lihat dulu hukum Ampere. Di sini misal ada arus yang mengalir ya, arusnya ke arah panah sana. Nah, ini ada arus yang mengalir melalui kawat. Ini contohnya misal kawat. Ya, yang garis lurus ini kawat. Kemudian ini ada aturan tangan kanan. Pakai ini ya tangan kanan, jempol menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari kita itu menunjukkan arah medan magnetnya. Ya, kalau arusnya ke kanan, medan magnet itu ya sesuai dengan arah panah ini ya, sesuai kan ya? Ya, arah medan magnet itu ditentukan oleh aturan tangan kanan, ibu jari ke arah arus, kemudian lengkungan keempat jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, medan magnet ini kan dia tidak punya awal dan akhir, karena dia melingkar ya di sekitar kawat penghantar. Nah, jadi di sini nanti akan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik ini ya dirumuskan dengan hukum Ampere Maxwell. D plus 2D per 2T. Ya kan? Itu hukum Ampere Maxwell. Hukum Faraday ya sama ya tadi hukum Faraday di sini ketika ada medan listrik ya ada medan listrik di sini diinduksi, kemudian ada pergerakan magnet di sana ya. Misalnya ini berubah, medan magnetnya berubah terhadap waktu. Karena tadi digerak-gerakkan ya magnet yang di sini tadi. Ya, yang di sini. Medan magnetnya kan dia bergerak-gerak terhadap waktu. Maka akan muncul yang namanya medan listrik. Gitu. Itu gambaran dari hukum Faraday dan hukum Ampere. Ini gambaran lain dari hukum Ampere Maxwell yang intinya sama ya. Dari persamaan Ampere Maxwell ini merupakan hubungan antara arus listrik J dengan flux magnet. Ya kan? Dan ini kalau digambarkan menggunakan sebuah loop kawat di sini, maka kan ketika ada arus yang mengalir di sana, maka akan menimbulkan medan magnet B. Ini harusnya B besar ya, agar sama seperti yang di sini.
Itu gambaran lain dari hukum Ampere-Maxwell. Intinya sama kan dengan yang di slide tadi. Ini arusnya ke sana, maka akan timbul medan magnet. Ini juga sama. Arusnya ke atas, maka medan magnetnya akan melingkupi si arus tadi. Arahnya ya sesuai dengan panah ini, pakai aturan tangan kanan. Ya, ini contoh lain dari Ampere-Maxwell sama ya. Ini pakai aturan tangan kanan juga yang menyatakan bahwa medan magnet itu dihasilkan oleh arus I dan perubahan. Nah, kalau tadi dituliskannya masih ini, epsilon 0 do E per do T. Nah, epsilon ini kali E itu adalah D besar. D besar itu apa? Ini. D besar ini adalah displacement, perubahan. Ya, perubahan medan listrik. Tadi ya di depan sudah didefinisikan D itu adalah perubahan. Gimana ya tadi? Nah, ini. Perubahan D, ya. Displacement dielektrik, ya. Ingat ya. Tadi apa? Epsilon dikali E itu adalah D besar, displacement. Ini, D. Oke ya. Ini Ampere-Maxwell. Sehingga bisa dirumuskan juga dengan ini. J plus I omega D. Nah, ini ada penurunannya ini sebenarnya. Dan penurunannya lumayan panjang ini. Ada di sini. Ini sama ya dengan yang tadi. Sudah kita bahas bahwa kalau ada apa namanya? Ada medan listrik. Medan listrik ini diinduksi oleh adanya perubahan medan magnet. Tuh. Nah, sehingga bisa kita apa namanya? Summary-kan hukum-hukum Maxwell tadi, ya kan? Bisa kita sampaikan ada hukum Faraday. Tadi persamaannya ini ya, persamaan yang tadi kita bicarakan itu yang time domain karena kita masih menggunakan ini ya persamaan yang menggunakan ini do T. T itu kan waktu, berarti time domain. Yang sudah bukan time domain apa? Yang sudah pakai ini I omega B. Ini ada penurunannya sebenarnya. Ya. Nah, ini yang time domainnya, ini yang frekuensi domain. Ya, I omega B. Kemudian hukum Ampere tadi persamaannya seperti ini yang time domain, kemudian yang frekuensi domain sudah pakai I omega. Kemudian Gauss magnetic kan tidak ada monopol magnetik. Ini persamaannya sama baik itu yang time domain maupun frekuensi domain karena di sini tidak berbicara tentang waktu, ya kan? Tidak ada do per do T-nya. Nah, selain itu juga ada yang namanya persamaan konstitutif. Ini salah ya, harusnya konstitutif. Ini persamaan konstitutif, nanti kalian ganti sendiri ya. Persamaan pelengkap itu persamaannya J sama dengan sigma E. J itu rapat arus tadi, itu sama dengan sigma konduktivitas dikali dengan E. E itu adalah si medan listrik. Kemudian B sama dengan mu H, D sama dengan epsilon E. Yang tadi saya katakan ya, epsilon dikali E adalah displacement. Ya. Lalu persamaan ini digunakan untuk menurunkan yang dari time domain ke frekuensi domain itu sebenarnya. Tapi penurunannya panjang. Nah, itu sebenarnya ada di ini ya, ada di terapan kalau mau menurunkan.
ada juga di buku, ya. Kemudian saya juga punya filenya, penurunannya. Nanti bisa, ya saya share juga bisa penurunannya ya. Kalian coba pelajari penurunan tersebut. Sudah saya buatkan dalam bentuk PPT juga. Ya. Tapi yang penting tahu bahwa makna persamaan hukum Maxwell itu seperti tadi ya. Dan tadi sudah saya contohkan juga di hukum apa tadi ya? Hukum Farda ya. Saya contohkan kegunaannya itu salah satu contohnya di PLF. Di sana ada in-phase dan out-phase. Itu. Nah, ini penurunannya secara singkat ada juga di sini. Jadi kan persamaan awalnya ya, persamaan awal dari hukum Faraday tadi kan nabla cross E sama dengan minus 2B per 2T. B-nya diganti pakai ini, B-nya diganti mu H. Ya. Jadi ini mu H per T kan. Gitu. Terus menggunakan vektor identitas ya. Sehingga ini nabla cross-nya harusnya dengan yang H. Karena kalau dengan yang lain ini kan suatu konstanta. Ya. Nabla cross H itu apa? Nabla cross H itu ini. Berarti nabla cross H-nya diganti dengan ini. Nah, J plus epsilon do E per do T. Ya, J-nya itu bisa diganti dengan persamaan konstitutif. J adalah ini, sigma E. Ya, jadi penurunannya bisa dipelajari sendiri ya, karena ini lumayan panjang. Ya, ini baru sampai persamaan dari Maxwell, ini persamaan Maxwell, ke persamaan Helmholtz. Ini namanya persamaan Helmholtz. Nah, gunanya menurunkan ini untuk apa? Gunanya menurunkan ini nanti untuk mendapatkan persamaan skin depth. Pernah dengar ya, skin depth? Jadi ini diturunkan dulu hingga ke persamaan Helmholtz. Ya, kalau sudah sampai di persamaan Helmholtz, nanti akan kita gunakan apa namanya? Kita akan pakai yang konversi ke domain frekuensi, kemudian baru kita turunkan lagi ke persamaan skin depth-nya. Ya. Ini yang tadi. Ini hasil turunannya ya. Turunan yang medan listriknya sampai di persamaan Helmholtz itu seperti ini. Mu sigma do E per do T ditambah mu epsilon do kuadrat E per do T kuadrat. Yang medan magnet ini. Hanya beda di bagian ininya. Bagian do-nya ini do H, yang ini do E. Yang ini juga do kuadrat H, yang ini do kuadrat E. Ya. Nah, kemudian ini dibawa ke apa namanya, ke frekuensi domain yang ini tadi. Ya, dibawa ke frekuensi domain karena gelombangnya kan sinusoidal, ya kan? Gelombangnya M itu sinusoidal, makanya dibawa ke sana hingga nanti mendapatkan ini persamaan yang medan listriknya jadi ini. Ya, K kuadrat E. Kemudian medan magnetnya K kuadrat H. Nah, K itu apa? Kan baru muncul ya di sini K. K itu adalah ini akar I omega mu sigma. Nah, ini bisa di dalam K itu ada bilangan imajiner dan realnya. Yang digunakan untuk skin depth itu yang bilangan realnya. Ya, skin depth-nya itu adalah ini 503 akar ini F
frekuensi dikalikan dengan konduktivitas. Atau kalau mau pakai resistivitas juga boleh. Rho, ya, Rho kali T. Ya. Atau bisa juga 503 kali akar Rho kali T. Itu persamaan skin depth di dalam metode elektromagnetik. Ya, penurunannya ini tadi ya. Jadi kan K kuadrat. K-nya adalah ini, akar bla bla bla. Nah, ini bisa dibedakan imajiner dan realnya. Ya, nanti yang dipakai untuk ke skin depth itu yang realnya. Jadi tinggal ini akar 2 per omega mu sigma. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau Aman, Ibu. oh ya silakan. Aman, Bu. Oke, bisa dipahami ya yang persamaan Maxwell, 4 persamaan tadi dan maknanya. Bisa, Bu. Oke, sip. Good. Nah, kemudian untuk penurunan nanti akan saya berikan juga penurunannya. Di slide tadi sudah ada juga ya apa namanya? Sudah ada penurunan juga, tapi ya itu penurunan singkat ya. Nah, nanti detailnya akan saya berikan di slide yang lain ya. Coba saya bukakan dulu. Karena kalau kita turunkan satu-satu itu lama. Nah, ini sudah saya buatkan penurunan dari persamaan Maxwell tadi, 4 persamaan Maxwell ke persamaan Helmholtz hingga sampai ke persamaan skin depth. Ya, ini per langkahnya sudah ada. Ya, ini 4 persamaan Maxwell-nya, kemudian ini persamaan konstitutif tadi. Nah, kemudian dari hukum Faraday dengan adanya persamaan konstitutif, ini B-nya diubah jadi μh. Jadi yang di sini. Itu ya cara bacanya. Kemudian ini nanti akan diapakan? Akan menggunakan persamaan vektor identitas yang tadi nabla cross nabla ya. Menggunakan persamaan identitas dan seterusnya mendapatkan persamaan apa namanya Helmholtz. Nah, ini yang sudah di domain frekuensi karena sudah pakai I omega E. Karena do per do T ya, do E per do T itu adalah I omega E. Gitu. Nah, kalau do kuadrat E per do T kuadrat itu berarti ini dikuadratkan. I kali I kan I kuadrat. I kuadrat itu berapa? I kuadrat adalah minus 1. Makanya ini minus. Ya, kemudian omeganya dikuadratkan. Lalu E. Gitu ya. Ini dimasukkan ke sini agar jadi dalam domain frekuensinya. Nah, ini adalah persamaan Helmholtz dalam domain frekuensi. Untuk yang medan listrik, yang medan magnet juga sama. Itu diturunkan dari persamaan Ampere Maxwell tadi. Ya, diturunkan dengan cara yang sama
hingga didapatkan persamaan Helmholtz dalam domain frekuensi ya, untuk yang medan magnetnya. Nah, untuk yang skin depth, kita menggunakan ini. Kan tadi K itu adalah akar I omega mu sigma ya, yang di PPT sebelumnya. Nah, itu dipisah antara imajiner dan realnya. Ya, imajiner dan realnya dipisah. Yang digunakan di dalam skin depth itu yang bagian realnya. Ya, K-nya yang bagian real, berarti K-nya yang bagian real itu adalah akar omega mu sigma per 2. Nah, sedangkan skin depth, ini simbol untuk skin depth ya. Skin depth itu dihitung dari 1 per bilangan real dari K tadi. Nah, tadi kan K adalah ini ya, akar omega mu sigma per 2. Berarti kan tinggal seper K. Seper K-nya berarti jadi akar 2 per omega mu epsilon. Ya, jadi ini. Ya kan? Terus, sigmanya itu kan konduktivitas. Konduktivitas itu sama saja dengan seper rho. Ya, seper rho. Rho-nya bisa naik. Omega itu 2πf. Lalu mu 0 itu suatu konstanta. Nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini kalau dihitung, dimasukkan nilainya ya, 2pi, pi-nya itu 2/7, itu ya, dihitung, itu akan jadi 503 akar rho per F. Atau kalau tadi 503 per akar F kali sigma konduktivitas. Sama aja. Ya, itu caranya. Ada gambaran ya? Bisa? Bisa nggak? Gimana? Bisa nggak? Ada yang bingung? Gimana? Bisa ya? Nanti silakan dipelajari. Kemudian apa namanya? Untuk nanti silakan dipelajari lagi di rumah. Dan ini kan persamaan dasar ya, yang nanti akan dipakai untuk metode-metode elektromagnetik. Dan banyak sekali kan metode elektromagnetik itu. Nah, insya Allah semoga pekan depan saya sudah fit, jadi bisa bertemu offline ya. Kemudian kalau misalnya ada yang bingung penurunannya, bisa ditanyakan langsung ya di pekan depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, yang hari ini tadi penurunannya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau terkait dengan persamaan Maxwell? Mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti dipelajari lagi ya. Setelah ini langsung saya kirim penurunannya, file penurunan itu. Nah, mengapa kita fokus ke konsep dasar dulu? Karena konsep dasar ini yang nanti itu dipakai menjadi dasar dalam mendapatkan hasil, ya, hasil dari parameter fisis di metode EM ini. Ya, itu.
dan menentukan perkiraan kedalaman skin depth, itu kan ternyata rumusnya itu tidak datang tiba-tiba. Ya, ada penurunannya ya dari persamaan Maxwell tadi. Ya. Kemudian dari persamaan Maxwell tadi itu juga sudah dicontohkan bahwa itu contohnya ada di gelombang harmonik yang ada di survei EM, contohnya di VLF. Di sana ada in phase dan out phase, gitu ya. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sekian. Ya, silahkan nanti dipelajari lagi, akan segera saya upload setelah ini untuk materi dan penurunannya ya. Nah, penurunannya silahkan dipelajari ya. Tuh, sudah saya berikan satu file tersendiri, sudah saya turunkan sendiri. Ini langkah demi langkah penurunannya. Nanti silahkan dipelajari. Apabila nanti ada kebingungan, itu bisa sambil saling diskusi dengan teman-temannya, atau kalau sudah diskusi masih bingung, pekan depan bisa kita diskusikan bersama. Nah, untuk yang tadi belum absen, apakah ada? Tidak ya? Muhammad Raihan memang tidak hadir? Oke. Karena belum tercentang. Yang lain sudah semua ya? Absennya. Itu dulu ya untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sekian. Silahkan dipelajari lagi. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya,